Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Afidullah dengan NIM 057. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai hasil kinerja ujian tengah semester sistem kontrol ini. Nah, untuk UTS sistem kontrol ini dibagi menjadi dua buah sesi. Untuk yang bagian sesi pertama ini terdapat dua buah soal, di mana di soal pertama diberikan suatu persamaan blok diagram motor DC yang digunakan untuk menggerakkan joint lutut atau knee pada exoskeleton lower limb. Nah, dari blok diagram ini tersebut terdapat juga skematik dari motor DC tersebut dan juga nilai-nilai parameter dari motor DC itu tersebut. Nah, untuk perintahnya sendiri diperintahkan untuk membuat transfer fungsi dari sistem motor DC tersebut. Lalu untuk bagian B-nya diperintahkan untuk menguji step dari transfer fungsi tersebut. Lalu untuk C-nya untuk menentukan apakah sistem ini tergolong di order 1 ataupun order 2. Nah, jika order 1 diperintahkan mencari gain proses dan time constantnya. Namun jika ada golongan dari order 2 disuruh mencari gain proses, settling time dan juga percent overshootnya. Nah, kita langsung masuk saja untuk langsung ke nomor 2 terlebih dahulu saja. Untuk nomor kedua diperintahkan untuk mencari transfer fungsi dari dua buah step response yang diberikan yakni ada step response A dan step response B. Diperintahkan mencari transfer fungsinya. Lalu kita langsung masuk saja ke jawabannya. Nah, untuk jawaban pertama dari nomor 1 diperintahkan mencari fungsi transfer fungsi dari sistem motor DC tersebut. Nah, untuk transfer fungsi yang tersebut bisa kita lihat pertama-tama kita mengambil satu perbagian. Untuk pertama kita ambil saya ambil TF1 atau transfer fungsi 1. Ini didapatkan dari diagram motor yang di sini, blok diagram yang di sini. Saya gabungkan menjadi satu sistem fungsi yang akan mendapatkan sistem fungsi seperti ini. Yang kemudian sistem fungsi keduanya ini merupakan gabungan dari sistem fungsi ini, dan ini yang akan menghasilkan sistem transfer fungsi 2. Lalu transfer fungsi ketiga ini saya lakukan seperti feedback response seperti biasa, yakni G per 1 plus GH, yang gimana G-nya merupakan TF2 dan H-nya merupakan KB, di mana di sini KB dikalikan dengan KB. Nah, lalu untuk terakhir yang transfer fungsi akhirnya yang di sini terdapat 1 per S sendiri. Maka oleh karena tersebut dikalikan juga 1 per S. Nah, mungkin di sini kita bisa lihat sendiri bahwa di sini bisa menghatikan seperti dulu. Yang pertama di sini terdapat voltage, diberi input voltage. Lalu di sini hasil setelah dirubah ke sini akan menghasilkan perubahan torsi dari mekaniknya tersebut. Kemudian setelah diproses oleh blok diagram ini akan menghasilkan pergerakan dari sudut atau omega, dari kecepatan sudutnya sendiri atau kecepatan sudut yang kemudian kita diproses ini akan menghasilkan baru pergerakan dari sudut itu sendiri. Setelah itu kita langsung masuk ke dalam bagian MATLAB-nya. Di bagian MATLAB-nya ini yang pertama-tama di sini saya langsung jelaskan di sini. Di sini kita dilakukan deklarasi terlebih dahulu, deklarasi variabel-variabelnya sesuai dengan variabel yang terdapat di nilai-nilai parameter motor DC-nya tersebut. Lalu kita deklarasi. Setelah kita deklarasikan transfer fungsi yang pertama. Transfer fungsi pertama yang ini kita deklarasikan seperti ini, yang akan menghasilkan bentuk nilai transfer fungsi seperti ini. Kemudian kita masuk ke transfer fungsi kedua, di mana transfer fungsi kedua adalah merupakan perkalian dari blok diagram ini dikali dengan transfer fungsi 1 yang akan menghasilkan transfer fungsi seperti ini. Nah, kemudian kita langsung masuk ke transfer fungsi 3, di mana transfer fungsi 3 merupakan transfer fungsi dari feedback control dari blok diagram ini, yang akan menghasilkan jika kita masukkan seperti ini, maka TF2 transfer fungsi 2 dibagi 1G bagi 1 plus G dikali H, yang kemudian akan menghasilkan transfer fungsi 3 atau transfer fungsi ini sendiri. Nah, kemudian untuk tahap terakhirnya untuk mendapatkan transfer fungsi akhirnya ini dapat dikalikan dengan 1 per S untuk mendapatkan transfer fungsi dari pergerakan sudut, pergerakan dari sudut dari motor DC tersebut. Nah, di sini kita coba lakukan uji step untuk sistem motor tersebut. Nah, di sini saya melakukan dua buah
dua buah uji step, di mana uji step pertama dilakukan pada TF2 itu transfer fungsi 3, di mana transfer fungsi 3 itu menghasilkan kecepatan sudut atau kecepatan sudut atau omega t, yang gimana akan ada nilai maksimalnya atau kecepatannya akan ada nilai maksimalnya. Makanya akan ada stop dari misalnya seperti step responnya di sini terdapat nilai gain maksimumnya dapat 0,5. Nah, sedangkan untuk transfer fungsi keempat sendiri, yakni untuk pergerakan dari posisi sudut motor, pertegangan input ini akan terus meningkat sehingga tidak memiliki nilai maksimum atau step response seperti biasanya, sehingga ini akan step response yang dihasilkan akan step response linear di mana posisi sudut dari si motor akan menyesuaikan dengan waktu yang akan terus bertambah semakin tingginya, karena akan ini berputar-putar dan akan naik terus nilainya. Lalu di sini kita bisa lihat hasil step response dari, oleh karena itu saya membuat dua buah transfer fungsi, di mana transfer fungsi pertama adalah untuk mencari step response dari si ini sendiri, dari blok diagram BC yang akan menghasilkan omega t, atau dari kecepatan sudut itu sendiri akan mendapatkan seperti ini, grafik seperti ini yang bisa didapatkan dari perintahnya itu adalah perintah step TF3. Nah, kita langsung masuk aja ke bagian akhirnya, yakni bagian akhir untuk mengetahui hasil uji step tersebut untuk mengetahui apakah itu orde 1 maupun orde 2. Nah, untuk dari hasilnya tersebut merupakan orde 1, di mana dikarenakan tidak terdapat osilasi pada step response ya, sehingga dapat ditergolongkan untuk sistem orde 1 dari hasil step response ya. Nah, oleh karena itu diperintahkan untuk mencari gain proses dan juga time constantnya, yang gimana gain prosesnya merupakan nilai maksimum atau 4,5, dan juga time constantnya merupakan didapatkan dari 0,63 atau 63% dari sistem transient respon dari 63% nya, dimana di sini terdapat 3,8166 detik. Oke, next kita langsung masuk aja ke nomor 2, di mana nomor 2 nya itu diperintahkan untuk mencari transfer fungsi dari dua buah gambar sini atau dua buah step respon tersebut. Nah, untuk pertama-tama diperintahkan untuk melakukan loading dari si gambar ini. Diberikan suatu soal .2.mat merupakan file untuk mengetahui berisi dari plotnya tersebut. Kemudian plot pertama, setelah plot yang bagian atas, ketika dilakukan plotting akan menghasilkan seperti ini, yang dimana jikalau kita lihat ini merupakan hasil dari gambarnya sendiri, dapat ditentukan bahwa ini merupakan second order system, dimana second order tersebut terdapat settling time-nya ini seputar 0,12 dan peak-nya 0,19. Dan untuk 63, nah kita langsung masuk saja ke sini ke perhitungannya. Dari 0,12 dan 0,19 ini kita masukkan ke sini ke MP, dimana YFX dikurangi YSS atau YSS set 0,19 ini dikurang 0,12 bagi 0,12 yang akan menghasilkan 0,583, yang kemudian akan dimasukkan ke dalam mencari persamaan ini, yang kemudian kita masukkan saja 0,83 yang akan menghasilkan 0,169271 yang akan ini akan didapatkan menjadi omega n. Untuk mencari omega n yang diberikan umum seperti ini, dimana omega d ini dapatkan dari diketahui sebagai P, sehingga ini ketika kita masukkan akan menghasilkan hasil omega n sebesar 3,188. Nah, oleh karena itu kita tinggal masukkan saja untuk nilai transfer fungsinya. Dan untuk transfer fungsinya dapatkan seperti ini, yakni GDC dikali dengan WN kuadrat dibagi S kuadrat plus 2 epsilon omega n S plus omega n kuadrat, yang kemudian kita masukkan nilai-nilai variabel di sini. Terdapat nilai variabel 0,169271 dan juga nilai variabel 3,188. Kita masukkan seperti ini, dan juga GDC-nya merupakan 0,12, dimana di sini settling time-nya di sekitar 0,12. Yang di sini 0,12.
dan kemudian akan menghasilkan transfer fungsi seperti ini. Ini merupakan transfer fungsi dari grafik atas atau grafik pertama, yakni 1,2196 dibagi S kuadrat plus 1,079 S plus 10,163. Lalu kita langsung masuk ke bagian kedua atau gambar kedua, yakni step respon dari figur kedua. Jadi dimana kalau bisa kita lihat di sini figur kedua ini merupakan bisa disebut sebagai sistem order 1, dimana karena tidak terdapat osilasi pada hasil step responnya. Nah, ini kita bisa lihat bahwa settling time-nya sebesar 1 detik, maka K-nya akan sama dengan nilai settling time-nya sebesar 1, dan di sini theta-nya atau mu-nya berupa 63% dari step respon. Dalam kasus ini adalah 0,5 karena 63% dari transient response-nya sebesar di sini masih akan 0,5 detik. Dan omega n-nya merupakan nilai pergerakan sinyal. Omega s maksudnya. Ini pergerakan yang sebelah sini adalah sebesar 0,5 juga. Lalu kita berikan transfer fungsi seperti ini, K dikali epsilon minus theta s, theta pergeseran dari sininya, dibagi tau s plus 1, dari dimana kita bisa dapatkan K nya 1, theta s nya 0,5 maka min 0,5, dan theta mu nya sebesar 0,5, maka eksponen dari minus 0,5 akan menghasilkan 0,607 yang akan jika dibagi dengan 0, S plus 1. Maka transfer fungsi dari yang kedua atau dari grafik yang kedua atau step respon yang kedua didapatkan transfer fungsi seperti ini. TFS sama dengan 0,607 dibagi 0,5 S plus 1. Sekian pembahasan saya dari 2 buah soal bagian pertama. Terima kasih telah mendengarkan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.